Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 12 IPA 7 yang akan membahas tentang sistem politik pada masa demokrasi terpimpin atau KD 3.3 pada materi pembelajaran sejarah Indonesia. Perkenalkan, saya Atifah Dian Kalista, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Nadina Faliha. Perkenalkan, nama saya Nayara Kezia Putri. Perkenalkan, nama saya Talita Dalila Diva. Dan perkenalkan, nama saya Tria Prasanti. Baik, sekarang jadi kita akan menjelaskan tentang sistem politik pada demokrasi terpimpin nih. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit masalah demokrasi terpimpin. Apa sih demokrasi terpimpin itu? Terus sistem politiknya, sistem politik luar negerinya, dan juga ada beberapa tambahan-tambahan fakta-fakta menarik nih yang bakalan kita semua jelasin dan ngobrol-ngobrolin di sini gitu. Jadi sebelumnya nih, pertama-tama kalian semua tuh tahu gak sih apa sebenarnya demokrasi terpimpin ini? Kan ya itu. Apa ya? Kayaknya belum tahu sih. Nah, jadi demokrasi terpimpin ini suatu sistem pemerintahan pada masa setelah kemerdekaan dulu, yang mana semua kebijakan atau keputusan yang diambil dalam pemerintahan kita ini tuh diambil atau diputuskan dan dipusatkan kepada satu orang, yaitu pemerintah. Dan pada masa itu presiden pada waktu itu, dan waktu itu kan presiden kita Bapak Soekarno ya. Jadi waktu itu demokrasi terpimpin kita ini terpusat kepada Bapak Soekarno begitu. Untuk demokrasi terpimpin sendiri itu dimulai dari tanggal berapa sih? Setahu saya nih ya, demokrasi terpimpin tuh dimulai pada tanggal 5 Juli 1959 dengan dimulainya itu ditandai dengan adanya dekret presiden gitu. Nah, itu aja sih yang kayaknya saya tahu tentang demokrasi terpimpin ya. Tapi saya tuh kurang tahu nih kalau masalah kenapa ya demokrasi terpimpin itu bisa dilaksanakan gitu. Kan sebelumnya kita, setahu saya, pakai demokrasi liberal tuh ya. Nah, itu tuh kenapa sih bisa berubah jadi demokrasi terpimpin gitu? Jadi setahu saya sih pada awalnya tuh kita kan pakai demokrasi liberal tuh sebelumnya. Jadi selama demokrasi liberal itu kita tuh sama sekali belum pernah mencapai yang namanya kestabilan secara nasional. Jadi kabinet-kabinetnya tuh nggak ada loh yang berjalan sesuai gitu. Jadi mereka tuh gonta-ganti mulu istilahnya. Jadi karena program kerjanya nggak berjalan sebagaimana mestinya, presiden tuh ngambil langkah tegas gitu loh buat gimana sih caranya biar lebih ada kestabilan lah di situ. Selain itu juga kan ada parpol-parpolnya kan. Zaman dulu tuh mereka tuh bukannya saling bekerja sama buat ngebikin Indonesia lebih maju, malah kesannya saling menjatuhkan satu sama lain. Jadi kacau balau banget, chaos. Terus kan tadi di demokrasi liberal itu kan sempat mau menyusun undang-undang kan, tapi ternyata tuh gagal. Nah, kenapa sih kira-kira alasan yang membuat Dewan Konstituante ini gagal menyusun UUD di saat itu? Situasi itu bisa gagal karena negeri itu sedang goncang, adanya pergolakan daerah-daerah yang memuncak menjadi pemberontakan PRI dan Permesta, sehingga sampai pada awal tahun 1957 itu Konstituante juga belum bisa berhasil merampungkan tugasnya. Berarti ini nanti berkaitan ya sama yang masalah KD-KD kita sebelumnya. Iya, benar. Yang sudah pernah kita bahas Yang udah tentang pernah kita bahas PRI tentang dan PRI. Permesta. Betul. Terus Tria tahu nggak sih tahapan awal penanda dari demokrasi liberal jadi demokrasi terpimpin itu tuh gimana gitu? Oke, pasti ada ya yang menandakan, yaitu dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Dekret presiden ini dikeluarkan pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 pukul 5 sore dalam suatu upacara resmi di Istana Negara Merdeka Presiden Soekarno. Keluarinnya malah sore-sore gitu ya. Terus kan tadi Tria sempat nyinggung tentang dekret presiden kan. Sebenarnya dekret presiden sendiri itu apa sih? Dekret presiden tuh kayak keputusan menteri gitu. Berarti kayak semacam peraturan gitu lah ya. Iya, mungkin bisa jadi. Aturan baru, jadi itu yang nandain gitu. Kira-kira apa sih isi dekret presiden tuh? Penasaran gak sih kalian? Penasaran sih. Ada yang tahu nggak? Ada yang Kayaknya tahu sih kalau ini ya menurut saya sih isi dekret presiden itu ada 3.
Yang pertama itu pembubaran konstituante. Terus yang kedua tidak berlakunya UUDS 1950. Dan yang terakhir itu berlakunya kembali UUD 1945 dan pembentukan MPRS dan DPAS. Jadi UUD sementara itu dibalikin lagi ke Iya, UUD 1945. Nah, untungnya ya pada saat itu setahu saya nih dekret presiden itu diterima gitu sama masyarakat. Soalnya sebelum dekret presiden ini ada usaha untuk menuju demokrasi terpimpin ini, tapi ternyata itu tuh diprotes sama masyarakat, sama beberapa partai. Itu namanya konsepsi presiden. Gagasan konsepsi presiden ini isinya tuh 3. Yang pertama tuh sistem demokrasi liberal parlementer tuh diganti jadi demokrasi terpimpin. Terus dibentuk kabinet gotong royong yang merupakan kabinet kaki 4 yang terdiri dari PNI atau ada juga Partai Masyumi, NU sama PKI. Nah, yang ketiga itu adanya dibentuk nantinya Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari golongan fungsional dalam masyarakat. Tapi ternyata ini tuh jadi perdebatan di dalam masyarakat dan di DPR dan partai-partai tadi yang udah disebutin, PNI, Masyumi dan lain-lain itu kurang, dan ditambah ada PSSI sama Partai Katolik dan PIR juga menolak konsepsi presiden tersebut. Makanya habis dari setahu saya sih dari konsepsi presiden itu ditolak tuh kan, pada protes. Ada banyak yang protes. Iya, akhirnya dari situ dibentuklah yang namanya dekret presiden ini mungkin karena emang dulu kayaknya lagi kacau-kacaunya gitu ya. Jadi keluarlah dekret presiden ini gitu. Kira-kira tuh apa sih, kan tadi kan ada yang disebutin Nadine tadi kan kayak mengajukan gagasan konsepsi presiden kan. Kira-kira isi dari gagasan konsepsi presiden itu sendiri itu apa ya? Nah, yang tadi tuh yang sistem demokrasi liberal parlementer diganti jadi demokrasi terpimpin, terus dibentuknya kabinet gotong royong yang berisi golongan yang partai-partai kaki 4 tadi, terus sama yang dibentuk Dewan Nasional yang anggotanya dari golongan fungsional, yang itu tadi. Nah, itu isinya. Gimana sih? Iya. Kayaknya lagi Kayaknya fokus ya. Tapi nggak ada salahnya kita mau ngulang dua Iya. kali kan, siapa tahu Teman-teman teman-teman yang nonton ini biar lebih fokus lagi ya. Keluar di ruangan ya nanti kan Iya. konsepsi presiden, Tahu, teman-teman benar, ingetin benar, konsepsi benar. presiden tuh. Nah, tadi kan kita udah bahas nih masalah tentang awal dari gimana sih demokrasi liberal ini berubah jadi demokrasi terpimpin. Nah, sekarang kita bakalan bahas tentang sistem politik di dalamnya, baik politik dalam negeri maupun politik luar negerinya. Sekarang kita bakal bahas tentang politik dalam negerinya dulu nih, teman-teman. Nah, kalian ada yang tahu nggak sih gimana sistem politik dalam negeri waktu Ini itu? kayaknya Aat nih bau-baunya tahu nih. Aduh, Coba gimana ya? Kasih tahu dulu dong. Jadi nih guys, sebenarnya tuh awalnya sistem demokrasi terpimpin nih ditafsirin dari sila keempat. Sila keempat di sini pasti pada hafal Pancasila. Apa tuh isi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi demokrasi terpimpin ini ngambil dari kata dipimpin. Nah, di situ jadi demokrasi terpimpin berarti sistem politik pada masa ini yang dipimpin sepenuhnya oleh sang presiden itu atau sang kepala negara. Terus kapan sih sistem politik ini dimulai, atau apakah pas dekret presiden tadi atau setelahnya atau malah sebelumnya gitu? Ya, jadi sesuai yang udah Nadine sebutin tadi yang awal pas kapan pergantian dari demokrasi liberal terus jadi demokrasi terpimpin, ya mulai dari situ juga mengikuti gitu loh. Jadi sistem politiknya nih ngikutin. Jadi setelah dekret presiden dia langsung Keluar sistem itu. iya keluar sistem itu. Di sini berawal dari kabinet Juanda yang diubah menjadi kabinet kerja karena dan di situ si Presiden Soekarno bertindak sebagai Perdana Menteri. Dan Insinyur Juanda jadi sang menteri pertama. Dan kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959 dengan programnya yang disebut Tri Program Kabinet Kerja. Jadi di dalam Tri Program Kabinet Kerja ini meliputi beberapa gitu loh. Kan sesuai dengan namanya ada 3 tuh. Yang jelas ada sandang, pangan,
serta keamanan dalam negeri dan pengembalian Irian Barat. Jadi pengembalian Irian Barat nanti termasuk programnya Iya, gitu ya. termasuk dari program itu. Terus abis dari dilantiknya itu ada nggak sih action selanjutnya yang dilakuin gitu oleh Presiden Soekarno? Kalau menurut saya sih ada ya. Jadi setelah dilantiknya pada tanggal 10 Juli 1959 itu keluarlah penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 yang berisi untuk membentuk MPRS yang anggotanya itu diangkat dan ditunjuk oleh sang presiden sendiri. Nah, anggota MPRS ini terdiri dari anggota DPR serta berbagai perwakilan dari masing-masing daerah serta wakil-wakil golongan karya pada masa itu. MPRS ini diketuai oleh Khairul Anwar dengan tugas menetapkan GBHN. Tapi menurut saya sendiri di sini Presiden Soekarno itu orangnya tegas banget. Ya benar sih. Itu kelihatan banget pas DPR menolak APBN yang diajukan oleh pemerintah pada tahun 1960 yang menyebabkan DPR hasil pemilu pada 1955 dibubarin. Sesuai dengan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960. After that, beliau menyusun anggota DPR baru pada tanggal 24 Juni 1960 yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau bisa disebut DPRGR. Dan pada tanggal 25 Juni 1960, para anggota DPRGR dilantik. Iya, jadi nggak jauh dari dibubarin, dia langsung keluar tuh kan aja. penetapan presiden, tuh langsung tuh dibentuk sama dilantik besoknya. Jadi Benar-benar secepat cepet itu. Jadi Cepet ya. menurut saya sendiri sih itu bukan kayak suatu kesalahan yang besar banget gak sih? Ya mungkin di situ ada di APBN-nya kan ada beberapa hal yang nggak sesuai gitu kan. Mungkin apalagi ya masa segitu masa nggak mungkin ada ini sih krisis atau gimana ya kan? Tapi tadi balik lagi sih ke demokrasi terpimpin. Iya. Jadi apapun ya harus ngikutin pemimpinnya gitu, jadi pemimpinnya. Tapi kayak nyimpang gak sih dari penafsirannya yang pertama itu? Iya sih emang agak nyimpang sih, coba. Tapi ya udah. Kita skip. Skip. Terus tadi kan disebutin tuh ya DPR GR, DPR gotong royong ini. Terus fungsinya apa sih? Fungsi dari DPR GR ya. Kalau menurut saya sendiri sih DPR GR ini kan awalnya dibentuk dan ditunjuk oleh Presiden Soekarno sendiri kan. Jadi fungsi dari DPR GR ini tuh bertugas untuk berjalan sesuai dengan peraturan Presiden nomor 32 tahun 1964. Nah, jadi saat itu juga Presiden Soekarno itu berpidato pada pelantikan DPR GR di tanggal 25 Juni tahun 1960. Dia menyebutkan bahwa tugas DPR GR ini sendiri adalah melaksanakan manipol. Kalau kalian semua nggak tahu nih kepanjangan manipol, manipol ini adalah manifestasi politik. Nah, merealisasi amanat penderitaan rakyat dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Jadi manipol ini tuh ya kayak dia merealisasikan amanat penderitaan rakyat dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Berarti DPR yang versi sekarang ini yang mengikuti semuanya ya. Amanat dari yang di atas. Nah, nanti Penanya deh. Sebenarnya awal mula manipol itu kayak mana sih? Ada yang tahu nggak? Mula manipol ya? Jadi awal mula manipol ini sendiri seperti yang udah saya sebutin, awalnya itu dari pidato presiden di tanggal 17 Agustus tahun 1959 yang merupakan pertanggungjawaban dari dekret presiden itu sendiri di tanggal 5 Juli tahun 1959 nih teman-teman. Di dalam pidato itu menjelaskan mengenai garis kebijakan presiden pada umumnya dalam mencanangkan sistem demokrasi terpimpin. Nah, hal ini nih yang membuat DPA pada tahun 1960 itu secara bulat ngusulin pidato ini dijadikan GBHN dan diberi nama manipol. Nah, GBHN ini ditetapkan
sesuai penetapan Presiden nomor 1 tahun 1960 dan Manipolnya itu baru disahkan sebagai GPHN sesuai dengan ketetapan MPRS nomor 1 di tahun 1960. Gimana? Udah pada paham belum? Udah. Ribet juga ya. Emang sekomplikated Iya, dari GBHN lah, Manipol lah. Ya, apalagi apalagi bener-bener bolak-balik gitu ya. ini namanya politik. Politik itu pasti Ribet ya. ribet. Kalau Itu nggak ribet pasti. ya bukan politik ya mungkin namanya. Terus dengar-dengar kayaknya pada masa itu Presiden Soekarno juga sempat ngebuat kayak partai gitu, sebuah partai atau organisasi gitu nggak sih yang namanya apa tuh? Front Nasional ya? Nasional ya? Front Nasional. Apa sih Front Nasional tuh? Ada yang tahu nggak Ada sih? yang ngerti nggak sih kira-kira nih, Front Nasional? Pernah ngomongin. Iya. Biasanya Tria sih ya. Ini yang gak tahu. Ini yang saya tahu ya. Astagfirullahaladzim, beliau ini, ya Allah, astagfirullahaladzim, ampunilah dosa-dosa Tria. Sesuai dengan Penpres nomor 13 tahun 1959, Presiden Soekarno ini ngebentuk suatu organisasi massa yang bertugas buat memperjuangkan cita-cita proklamasi serta cita-cita dalam Undang-Undang 1945 itu sendiri. Organisasi ini kemudian disebut dengan nama Front Nasional yang diketuai oleh Soekarno sendiri. Dan sesuai dengan keputusan Presiden nomor 94 pada tahun 1962 terjadilah pengintegrasian seluruh komponen lembaga eksekutif di Indonesia yang meliputi DPR-GR. Pengintegrasian ini membuat para pemimpin lembaga tersebut diangkat atau dilantik menjadi menteri-menteri sehingga mereka itu ikut serta dalam merumuskan dan mengamankan kebijakan pemerintah daerah. Oh, jadi ternyata itu ya ternyata Front Nasional. Disatuin Iya, Front gitu Nasional ya. tuh kayak disatuin semua gitu loh, kayak DPR GR, MPRS, DPA, semua organisasi yang sempat Iya. disebutin sebelumnya tuh semuanya disatuin gitu. Ternyata itu ya pengertian dari Front Sama Nasional. kalian di sini ada yang pernah nggak sih bercita-cita atau tahu gitu soal polisi, tentara? Oh, Sani. Aura. Yang orang ada di sini ya. Ya, lagi nggak di sini ya. Pasti kita teman-temannya semua tahu lah. Ya, kalau Sadi tuh pengen banget ya. Ya. Jadi polisi. Polisi. Sebenarnya tuh ada ceritanya loh pada zaman-zaman itu. Jadi after semua banyak banget tuh dramanya chaos banget kan dulu yang kayak pembentukan DPR GR, terus DPR-nya dibubarin, habis itu yang Manipol, segala macem lah, masih banyak lagi gitu. Jadi pada tahun 1964 TNI dan Polri itu disatuin dengan nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disebut ABRI. Jadi Itu asal mulanya Cepak ABRI. Ya. Cepak ABRI tuh kayak tentara-tentara Iya, ya. betul. Saya kira dulu Jadi ABRI itu tentara. Udah ternyata seperti penyatuan dari Polri sama TNI. TNI. Jadi mereka tuh pada masa itu pas disatuin kembali lagi ke fungsi-fungsi sosialnya seperti pada mereka zaman perang dulu, perang kemerdekaan. Dan mereka tuh kayak punya privilege lah istilahnya. Dan mereka punya perwakilan sendiri di MPRS. Oh, jadi difungsional ya? Iya. Bahasanya itulah ya. Iya. Yang sekarang nggak boleh kan. Terus setelah itu kalian semua pernah dengar nggak sih waktu UTS kalau nggak salah ngebahas tentang Nasakom sama PKI? Iya. KD sebelumnya juga nggak sih? Sebelumnya. KD sebelumnya. Waktu itu ada di soal UTS tentang kenapa sih PKI itu sangat amat terkenal gitu. Nah, kalian jawab apa tuh? Kebetulan. Iya. Jangan lupa. Kayaknya ada yang inget nih. Kayaknya Kalita nih inget nih ya. Kalita inget banget ya. Aduh. sebenarnya kayak gimana ya? Mungkin sedikit saya jelaskan aja ya. Jadi ya guys, pada tahun 1960-an itu kekuatan politik kan tadi terpusat di tangan Presiden Soekarno dengan TNI AD dan PKI sebagai pendukung utamanya. Nah, PKI itu mampu memanfaatkan ajaran Presiden Soekarno tentang Nasakom. Karena lewat Nasakom ini PKI bisa mendapat tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Nah, bahkan Presiden sendiri menganggap aliansinya dengan PKI menguntungkan, sehingga PKI berada di barisan terdepan dalam demokrasi
terpimpin yang berdasarkan manipul yang sudah disebutkan tadi. Oh, berarti PKI ini pengaruhnya besar banget juga. Betul, betul. Iya pas demokrasi. Tapi nih ya, kan tadi kita lagi bahas Nasakom tuh. Kalian tahu nggak sih apa arti Nasakom itu sendiri? Nasionalis komunisme. Nasionalis agama sama Komunisme. Itu singkatannya. Jadi Nasakom itu sebenarnya adalah konsep politik yang berpondasi pada pilar yang tadi kalian sebutkan. Yang nasionalis itu diwakili sama Indi-separatis sama pilar agama yang mewujud dalam Sarekat Islam. Terus juga pilar komunis diwakili Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan ideologi Marxisme sebagai upaya untuk menyatukan perbedaan ideologi politik. pada zaman itu ideologinya masih Marxisme ya. Iya. Belum pakai ideologi sekarang Marxisme malah dilarang. Pancasila. Sekarang iyalah dilarang. Karena dia kayak menguntungkan partai-partai politik itu doang, tahu saya. Terus kalau misalnya tadi cuma menguntungkan partai politik itu doang, tapi kenapa sih Nasakom ini dibentuk gitu? Sebenarnya sih ya, Nasakom ini itu dibentuk sama presiden kita pada waktu itu, Soekarno. Karena Soekarno ini menganggap bahwa Nasakom ini tuh merupakan perwujudan Pancasila dan UUD 1945 dalam politik. Makanya dibentuklah Nasakom ini. Nah, dengan sistem demokrasi terpimpin tersebut ya guys, Bung Karno itu menyatukan 3 kekuatan politik dengan tujuan untuk semakin memperkuat posisinya. Waduh, Memperkuat posisinya ya. bukannya untuk mempertahankan Indonesia. Aduh, gimana ya? Skip. Tapi di Nasakom itu sendiri ada nggak sih partai politiknya selain yang tadi disebutin itu loh? Sebenarnya ada pada saat itu, pokoknya ada banyak nih ya. Ada partai-partai politik berhaluan nasionalis, terutama Partai Nasional Indonesia atau PNI, besutan Presiden Soekarno. Terus termasuk kalangan militer, ada kelompok Islam semacam Masyumi, Nahdlatul Ulama atau NU, serta golongan kiri yang dimotori PKI. NU nggak main bola lagi. Maaf ya. Kalau posisi kiri tuh kidal ya bukan ya? Golongan berarti PKI zaman dulu kidal. Gak gitu ya, gak gitu. Ya mungkin golongan kiri di sini kayak apa ya? Kidal. Golongan kiri di sini mungkin kayak tadi ya komunis. Iya. Waduh, Yang melenceng. Gimana sih Terus kelanjutannya gimana tuh? Habis dari situ. Jadi pada tahun 1960 Presiden Soekarno ini gagal dalam membentuk kabinet gotong royong atau Nasakom karena mendapat tentangan dari kalangan Islam dan TNI AD. Nah, jadi pada saat itu PKI ini mendapat kompensasi dengan memperoleh kedudukan dalam MPRS, DPR GR, DPA, dan pengurus besar Front Nasional, serta dalam Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR yang sudah kalian sebutkan itulah ya tadi. Terus juga ada juga yang diangkat sebagai kepala daerah. Pada saat itulah PKI mendapat kedudukan penting. Selama masa demokrasi terpimpin, PKI ini memainkan peranannya yang cukup besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Jadi privilege-nya tuh gede banget ya PKI zaman dulu ya. dia Kirain PKI itu dari dulu udah ditentang gitu loh. Soalnya kan kayak pas ternyata malah awalnya didukung dan itu dipelopori sendiri oleh presidennya. Aduh, teng. Terus Ada gak sih yang bikin pamor PKI itu turun gitu loh? Kan soalnya kan selama ini kita taunya PKI itu kayak negatif Iya. baru kali ini tahu bahwa PKI itu dulu pernah jadi on the top of everything gitu loh. Iya, soalnya hampir semuanya PKI semua. sebenarnya tuh yang buat PKI turun tuh karena ternyata nih ya. Ini hot banget. Apa nih? Harus tahu Jadi nih. ternyata PKI itu saat itu disudutkan dengan adanya
berita ditemukan dokumen rahasia tentang resum program kegiatan PKI dewasa. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Emang apa sih si dokumen ini? Apa iya? Apa sih isinya kok? Gini, tenang. Tenang, oke. Jadi nih ya, isi dokumen itu tuh nyebutin kalau PKI ini akan melancarkan perebutan kekuasaan. Nah, namun pimpinan PKI ini kita sebut namanya tuh Aidit ya. Inisial Aidit Iya, ya. Inisial Aidit. Dia menyangkal dengan berbagai cara dan menyebutkan kalau si dokumen palsu ini nih kayak dokumen itu tuh palsu gitu loh. Jadinya tuh peristiwa ini tuh menjadi isu politik yang gila besar banget. Iyalah. Pada saat itu Beliau ini denial ya. Denial. Ya, pasti besar lah. Apalagi denial lah. Terus kan PKI ini secara namanya gede gitu kan. Terus dia kayak apa-apa ya PKI, apa-apa PKI gitu. Jadi kayak ya tentunya dia Terus ada enak. ada nggak sih penyelesaian dari penemuan dokumen rahasia itu? aduh, kayaknya saya udah capek nih kasih. Coba ya. Diam mulu ya. Mikirin apa nih? Ada apa nih dia? Kebetulan ya gimana Apa nih? penyelesaiannya? Mikirin nasib Aidit kayaknya. Oke, jadi tadi Aat nanya gimana sih Iya, penyelesaiannya benar, gitu. betul. Jadi penyelesaian itu tuh diselesain sama Presiden Soekarno sendiri dengan cara mengumpulkan para pemimpin partai dan ngebut kesepakatan buat nyelesain permasalahan di antara unsur-unsur dalam negeri yang diselesaikan secara musyawarah yang dikenal sebagai Deklarasi Bogor. Tapi PKI melakukan tindakan yang sebaliknya tuh, yaitu melakukan sikap ofensif dengan serangan politik terhadap Pantai Murba. Masih denial ya. Tapi Denial. sekarang Tapi kalau kayak gitu show it clearly nggak sih kalau misalnya emang mereka tuh melakukan hal itu gitu ya? Kenapa kalau misalnya nggak salah kenapa ngebela diri segitu ya? banget gitu kan? Apalagi Benar, sampai benar. nuduh partai lain gitu loh. Terus Kacau ini. gimana sih nasibnya Partai Murba tuh habis dituduh itu? Tuduhannya gimana tuh ya. tuduhannya tuh apa ya? Jadi Partai Murba itu dituduh Murba telah memecah belah. Maaf ya. grogi ya gitu kan. Emang agak bingungin. Jadi Partai Murba itu dituduh telah memecah belah Persatuan Nasakom. Terus akan mengadakan kudeta sama akan membunuh ajaran Presiden Soekarno. Sampai akhirnya tuh ditangkaplah salah satu tokoh Murba diantaranya yaitu Sukarni. Kemudian akhirnya Partai Murba ini dibekukan oleh Presiden Soekarno. Soekarno ya. Mirip ya anak ya. Sukarni tuh kayak pernah denger ya? Kayak pernah denger ya? Tokoh ini nggak sih penyusun Pancasila nggak sih? Oh, iya. Kalau apa dasar negara ya? bukan Pancasila, pokoknya salah satu Ada ya? Apa gitu. pas ini pengetikan teks proklamasi Iya, nggak sih? kalau nggak salah Kalau nggak salah itu ya. Iya, kalau nggak salah. Wah, Tapi kayak Ini tapi kok langsung sat banget ya? Langsung gitu. dibukuin nih. Kenapa nih? Ada apa nih? mungkin Presiden Soekarno juga takut gitu, kayak bakal Takut apa tuh? Aduh, takut apa tuh? takut aja lah, kayak ya siapa sih pemimpin yang mau diturunin dari jabatannya, mau diprotes gitu. Jadi mungkin dia kayak langsung aduh ini gimana sih, langsung tuh. harus siap-siap. Terus abis dibukuin tuh gimana tuh nasibnya? Si PKI dan si siapalah itu? Siapa itu? PKI ini setahu saya ya, karena dia ngerasa menang, Iya. dia malah makin jadi gitu. Dia malah pengen memperoleh kedudukan lebih banyak gitu. Dia melakukan aksi coret-coret, pidato petisi yang menyerukan kabinet Nasakom, dan juga menuntut penggantian pembantu presiden yang nggak mampu menyelesaikan tri program pemerintah tadi Iya. Di awal itu ya. Yang sudah Iya, dijelaskan. jadi terus PKI ini juga kayak untuk dia tuh dalam rangka mematahkan pembinaan teritorial yang sudah dilakukan TNI Angkatan Darat, itu tuh dilakukan apapun. Yang penting pembinaan teritorial ini patah gitu. Jadi nggak TNI AD ini udah kayak kacau gitu. Pokoknya PKI tuh malah Ngacauin semua ngacau, ya. malah semau-mau lah karena udah ngerasa menang dan on top of everything gitu.
sebenarnya apa sih alasan PKI ngelakuin hal kayak gitu? Bingung gak sih alasannya itu apa gitu? Iya. Mereka melakukan hal kayak gitu. Jadi alasannya tuh ya, jadi sebenarnya ini upaya ini kan dilakuin PKI melalui radio, pers, sama di poster yang menggambarkan setan desa yang harus dibunuh dan dibasmi. Serem juga. Nah, tujuan politik PKI di sini adalah menguasai desa untuk mengepung kota. Oh, benar. Dari kecil-kecil dulu ya. Iya. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Soalnya kalau Benar. langsung kota nanti malah diserang. Iya, ada mereka yang kalah gitu Iya. kan. Apalagi mereka nggunain namanya media massa. Zaman Iya. sekarang kan media massa aja efeknya gede banget ya. Terus setahu saya ya, ada satu buku judulnya In Memoriam atau Mengenang yang Wafat yang diterbitin tahun 2022. Itu karya dari Rosihan Anwar. Itu yang nyebutin bahwa sebenarnya demokrasi terpimpin sama Nasakom ini itu ditentang oleh Muhammad Hatta, yaitu wakil presiden sendiri. Emang iya. Iya, itu ditentang karena menurut Muhammad Hatta itu tuh nggak sesuai gitu, udah mulai nggak sesuai. Lo bukannya Padahal selama ini Soekarno sama kita taunya selama ini tuh Soekarno tuh selalu sama Hatta gitu. Sampai disebut Dwi Tunggal. Iya, kayak ternyata mereka sempet cekcok ya ternyata di situ. emang cekcok nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Tapi Tapi kayak udah perbedaan mungkin di sini pendapat. udah nggak sejalan lah. udah nggak sepemikiran ya. Nah, karena nggak sepemikiran itu, pada akhirnya Muhammad Hatta tuh ngundurin diri. Oh, serius? Muhammad Hatta tuh ngundurin diri karena udah mikir bahwa Soekarno ini lama-lama jadi semakin otoriter karena demokrasi terpimpin ini udah nggak sejalan lagi pemikirannya, dan pada akhirnya milih ngundurin diri dari kursi wakil presiden gitu. Oke. Terus pada akhirnya tuh kayak gimana sih, kan udah nih dilakuin semuanya kayak Nasakom ini. Nah, itu tuh akhir Nasakom ini kayak mana? Apa kayak berlanjut atau berhenti atau gimana? Ada yang tahu nggak? Menurut saya sih ya, tahu nggak sih waktu G30 SPKI? Nah, itu kan terkenal banget kan. terkenal banget dan itu tuh kacau banget. Iya. Dan ngebuat PKI itu sampai sekarang tuh dicap jelek. Bahkan dulu itu sampai kayak banyak yang meninggal ya. Banyak yang jadi korban. banget. Nah, walaupun Soekarno itu tetap sekeras apapun gencar untuk menyuarakan Nasakom ini, pada akhirnya gara-gara G30 SPKI itu akhirnya ya udah selesai semua. Jadi akhirnya Kandas Nasakom ini ya. kandas ya. Pamor PKI itu pada 30 September itu langsung kayak jelek, langsung turun banget gitu, jauh daripada yang kasus PKI dewasa tadi itu yang dokumen itu jauh banget perbandingannya. Nah, jadi berakhirnya Nasakom ini juga diakibatkan adanya peralihan nih dari kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru gitu. Yang mana kita tahu nih kalau misalnya pemimpin Indonesia saat Orde Baru itu penggantinya Bapak Soekarno atau Bapak Soeharto yang pemimpin Orde Baru ini itu tuh sangat anti komunis. Jadinya makanya udah deh nggak ada Nasakom lagi, PKI juga diminta dibubarkan Dibubar dan semua lain-lain ya, jadi gitu. Jadinya udah deh beres, ganti Pak Soeharto. Memang basicnya juga udah nggak bener gak sih? Iya, udah terlalu Ya, itu benar kata Bung Hatta. Udah Apaan tuh? otoriter. semua mau. Semua mau. Udah menyimpang jauh banget lah dari awal yang tadi. Sila keempat. Karena di situ ada sama kerakyatan ya. Iya. Rakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat dan bijaksana, permusyawaratan juga. Iya. Bukan cuma dipimpin. Iya, benar. Jadi udah tadi selesai nih drama-drama di luar negeri. Capek ya. Di dalam negeri. Dalam negeri. Baru dalam negeri doang. Banyak banget ya. Tapi masalahnya udah kayak udah kayak banyak banget. Udah kayak kelihatan lah chaos Chaos apa ya pada zaman itu? Nah, belum selesai nih pembahasan kita, masih ada yang namanya politik luar negeri. Nah,
Jadi kalian semua siapin cemilan Buat bikin mie biar Indomie catatan jangan lupa, siapa tahu ada yang bisa dicatat dari podcast kita kali ini bermanfaat buat jawab ujian. ya. atau Bu Novi belajar juga belajar ya. Siapa tuh Bu Novi ngeluarin ulangan-ulangan tadi. dari sini gitu kan Bu. Nanti ada muka kita berlima Iya. gitu ya. Apa yang Ulangannya jangan lupa. Apa yang disebutkan? dibahas ya? Iya, benar-benar. Pada menit segini ya. Mau ya. Harus nonton dulu itu. Nah, jadi kayaknya Nayara nih ngomongin sempat waktu itu politik Iya, luar negeri. paling semangat ya. Kan beliau ini Kok sangat udah- amat ini ya. Luar negeri. Japanes. 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 Kata Pak RB. Daripada Japanes nih langsung aja kita ke materi deh. Oke. Jadi politik luar negeri atau yang biasa disebut sebagai politik Nevo Oldevo. Jadi secara garis besar sebenarnya Nevo Oldevo ini tuh merupakan gagasan lagi-lagi gagasan Presiden Soekarno. Jadi lagi-lagi Indonesia ini best musik ganti aja namanya. Jadi gagasan Presiden Soekarno ini keluar di tahun 1960-an tentang dua macam kekuatan di dunia. Nah, istilah ini itu istilahnya itu digagas ketika menghadiri konferensi negara-negara gerakan non-blok di Belgrade, Serbia pada tahun 1961 di bulan September. Yang pertama, Oldevo. Oldevo itu merupakan kubu-kubu dari negara-negara kapitalis imperialis. Kepanjangan Oldevo sendiri itu adalah Old Established Forces. Lalu yang kedua ada Nevo. Nevo ini sendiri adalah kubu dari bangsa-bangsa yang tertindas, yang progresif revolusioner, menentang imperialisme dan kolonialisme. Nah, kepanjangan dari Nevo sendiri itu adalah New Emerging Forces gitu, teman-teman. Nih, pengen ngetes ya pengetahuan teman-teman semuanya tentang politik luar negeri Nevo Oldevo. Ini kalau misalnya benar nih jawabannya, besok dibeliin es cek. Iya. Ini minimal cookiesnya diskon lah. Gratis cookies. Cookies kemarin udah di Aduh, Belum ya kayaknya. nih pertanyaannya ya. Apa tuh? Sebenarnya nih gimana sih hubungan Indonesia dengan pihak Barat sendiri? Waduh, ini masih mudah banget sih. tahu. Tahu saya sih. Siapa? Saya tahu. Aduh, coba tadi kan tadi tuh gebu-gebu banget nih. Iya, SC. Lapar ya gitu kan. Jadi hubungan Indonesia sama pihak Barat itu menurut saya sih awalnya berjalan baik ya, karena pada awal pelaksanaan demokrasi terpimpin si Indonesia ini cukup berperan aktif dalam kegiatan internasional. Hal itu bisa dilihat dari pengiriman pasukan Garuda II ke Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB dan pendirian gerakan non-blok. Nah, di mana Indonesia itu menjadi salah satu Namun seiring berjalannya waktu, hubungan negara-negara Barat ini sama Indonesia ini jadi renggang. Kenapa tuh? Karena pihak Barat ini dianggap pasif kepada perjuangan pembebasan Irian Barat. Kalian seperti yang tadi udah disinggung Aat nih, katanya kan tadi ada ini kan pembebasan Irian Barat. Iya, Seperti pada itulah ya, kabinetnya pada saat itu ya. Iya, sebenarnya nih kenapa sih gitu? Kan kita belum tahu kan alasan kenapa sih Indonesia ini memperjuangkan Irian Barat. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Trian ya? Ternyata enggak? Coba. Siapa kokis nih? Waduh. Jadi kenapa Indonesia tuh terlalu memperjuangin Irian Barat gitu. Indonesia tuh pada saat itu lagi memperjuangin Irian Barat. Kalau kalian semua nih bertanya-tanya kenapa sih diperjuangin segitunya gitu. Politik yang terus menjadi pekerjaan rumah tangga kabinet RI itu masalah di Irian Barat gitu. Sebenarnya sih ya wilayah Irian Barat ini udah jadi bagian dari RI gitu sejak 17 Agustus 1945. Tapi dalam perundingan konferensi meja mudar pada tahun 1950, penyerahan Irian Barat ini ditangguhkan selama 1 tahun oleh pihak Belanda gitu. Jadi karena itu Indonesia ini
memperjuangin Irian Barat. Jadi perjuangan pembebasan Irian Barat ini selalu jadi main topik lah ya di setiap Karena pembahasan memang gitu. Irian Barat ini tuh masih ditangguhkan, padahal kan udah jadi di Iya, negara kesatuan kita Iya, kan. masa kita nggak terima bener, lah. kan? Ya kita nggak terima lah. Kok ditangguhin selama setahun, makanya dia harus membela Dan ya. katanya walaupun udah setahun ya, setahu saya nih, tapi nggak tahu ya kalau salah atau benar. Bu Novi tolong perbaiki saya kalau salah ya, Bu. Ya waktu itu yang pernah bahas kayaknya kalau misalnya Irian Barat itu ternyata setelah setahun tuh tetap jadi milik Belanda. Jadi walaupun udah lebih dari setahun atau udah menyampai batas waktunya, Belanda ini masih nggak mau ngelepasin. Nggak nepatin janji. Aduh, gimana ya? Kan emang dari dulu selalu kayak gitu. Nah, ya. Jadi mungkin itulah kenapa dia jadi PR paling besar di wilayah Indonesia ini. Betul. Terus tadi kan udah bahas nih tentang pihak barat atau ya barat tabrak barat. Iya. Terus gimana sih kalau sama blok timurnya nih? Izin menjawab. Ya silakan. Jadi ternyata hubungan Indonesia dengan negara-negara di blok timur itu malah semakin erat loh guys, daripada hubungan Indonesia sama negara-negara di barat. Kenapa sih kok lebih erat sama pihak-pihak di timur gitu kan? Karena Uni Soviet ini ternyata bersedia memberi kredit dalam pembelian peralatan militer pada saat itu, dibantu sehingga jadi. Indonesia itu dapat memperlengkapi angkatan peralatan perangnya secara modern. Pantesan baik ya. Apa tuh yang baik? Jadi istilahnya berterima kasih lah ya gitu karena udah dibantu. Apalagi Indonesia kan baru merdeka jadi nggak mungkin lah beli sebanyak-banyak itu Iya kan, peralatan. dibantulah sama pihak timur sana. Terus juga blok Cina ini tuh sempat membuka kayak jalur hubungan politik luar negeri Indonesia dengan kayak membentuk poros Jakarta Phnom dan Peking ya. Phnom Penh sama Phnom Penh, Jakarta. iya. Setahu saya ya Jakarta, Phnom Penh ke Peking. Iya. Orang ini ya, orang timur. Orang-orang sawah. Makasih ya. Gitu. Selanjutnya ini ada yang namanya di sini nih Federasi Malaysia. Nah, kan kira-kira ada nggak di antara teman-teman yang kayak bisa ngebahas sebenarnya tuh Federasi Malaysia ini kenapa sih gitu? Karena apa sih gitu alasan kenapa ada Federasi Malaysia ini? Jadi nih, sebelum kita ngebahas-bahas Federasi Malaysia nih ya. Jadi Indonesia tuh sebenarnya bersikap sangat amat berkonfrontasi gitu loh ke Malaysia itu sendiri. Jadi emang dari dulu udah panas ya kebetulan juga belakangan ini. Sekarang. Nih, kenapa sih bisa terjadi hal seperti itu tuh disebabkan adanya rencana Inggris dalam pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai sebuah proyek neokolin atau neokolonialisme imperialisme. Jadi buat kalian semua nih yang nggak tahu apa sih proyek neokolin itu, proyek neokolin itu merupakan pembangunan dominasi Barat terhadap sistem ekonomi, politik dan lainnya atas negara lain. Jadi kayak jadi boneka gitu ya negara lainnya ya. Kita bisa dibilang seperti itulah. Jadi Presiden Soekarno kita tuh menentang secara keras pembentukan Federasi Malaysia itu sendiri dengan cara menggabungkan negara-negara bekas jajahan Inggris di Asia Tenggara yang disebut Persatuan Tanah Melayu. Persatuan Tanah Melayu tuh isinya ada Singapura, Sabah, dan Sarawak. Jadi Presiden Soekarno menganggap bahwa pembentukan federasi itu akan membahayakan NEVO. Tadi yang udah dijelasin sama Nero tadi kan ya Wal. NEVO itu kayak ya itu bangsa-bangsa yang tertindas gitu kan, yang progresif revolusioner gitu. Jadi kayak ya inilah membahayakan negara-negara NEVO tersebut. Tapi ya ternyata gak cuma Indonesia loh yang menentang adanya pembentukan Federasi Malaysia ini. Oh iya. Iya, ternyata Filipina itu juga menentang nih Federasi Malaysia karena Filipina itu punya keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara gitu. Makanya Filipina itu tuh menentang juga. Jadi nggak cuma Indonesia yang pada saat itu menentang Federasi Malaysia. Sebenarnya bagus ya menentang Federasi Malaysia ini. Ya karena dilihat-lihat juga
cukup ini ya. menjadi negara lain boneka. Iya, kayak masa itu negara mereka yang ngatur gitu ya kan. Iya. Bagus sih sebenarnya Federasi Malaysia ini. Terus kalian pasti pernah tuh dengar Dwikora, Trikora gitu kan. Iya, Kira-kira teman-teman di sini ada nggak sih yang tahu arti dari Dwikora? Iya tuh Dwikora. Kayak pernah dengar sih, tapi nggak tahu apaan itu ya. Itu dua. Dua. Coba. Kora. Kora. Cobain. Nah, ini pasti si paling Lagi tahu. menganalisis nih dia. Mau ikut LDBI lagi kayaknya ini. Makasih ya. Bu Mega. Tut. Nah, jadi Dwikora itu seperti namanya ada Dwi Komandan Rakyat yang diterbitkan pada tanggal 3 Mei 1964 dan tentunya di Jakarta oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno lagi ya. Iyalah, Kan semuanya kan pemimpinnya gimana? Oh iya. Gimana ya? Ya, benar. Beliau ini Iya. Nah, jadi Dwikora ini isinya dua, yaitu yang pertama perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan yang kedua bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, Sarawak, Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia gitu. Jadi Dwikora ini tuh dibentuk untuk mengganyang Malaysia yang tadi dikurang setujuin itu ditentang sama Pak Presiden Soekarno. Nah itu dibuatlah Dwikora untuk mengganyang Malaysia ini gitu. Jadi dalam rangka melaksanakan konfrontasi Dwikora ini dengan Malaysia, dibentuklah namanya Komando Mandala Siaga atau disingkat Kolaga yang dipimpin oleh Marsikal Madya Omar Dani atau Menteri Panglima Angkatan Udara kita pada saat itu. Jadi komando ini itu mengirimkan pasukan sukarelawan memasuki daerah Malaysia, baik Malaysia Barat maupun Malaysia Timur atau Kalimantan Utara, karena waktu itu masih ya itu kan masih wilayah kita gitu, deket-deket gitu lah ya. Nah udah tadi mengganyang Malaysia segala macem gitu kan. Jadi Soekarno nih kayaknya di dekengan ya kebetulan bahasanya sekarang ya, bahasanya nyari dekengan gitu. Jujur ya, saya masih agak bingung sih soal Federasi Malaysia ini. Iya. Agak ribet ya, agak rumit ya. Complicated. Kenapa Indonesia ikut campur gitu? Iya, mungkin ya karena satu rumpun gitu. Oh, iya sih. Satu rumpun. Emang bakal ngefek gede banget gitu apa gimana sih? Mungkin ekonomi segala macam. Ya untuk ekonomi dan pangan selain Iya lain kali ya. Pasti ngefek ke ekonomi kalau perang-perang ekonomi jadi. sih biasanya. Terus katanya karena panas-panas sama Malaysia nih ada satu masa di mana Indonesia tuh keluar dari PBB ya, padahal Ngambek. iya, padahal dengar-dengar di PBB beliau ini sangat aktif nih kebetulan, pamornya gede banget tuh di mata negara kan, di mata negara-negara lain gitu. karena kenapa tuh sih? gini. Nayara. Siap. Jadi karena di tengah-tengah berlangsungnya konfrontasi Indonesia sama Malaysia, ternyata Malaysia ini dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Makanya Indonesia ini kayak pundu gitu loh. Kan padahal kan Indonesia ini lagi panas-panasnya kan sama Malaysia. Nah, kok tiba-tiba Malaysia jadi dicalonkan menjadi anggota tidak tetap PBB gitu kan. Makanya kondisi ini tuh mendorong pemerintahan Indonesia mengambil sikap menolak pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Nggak boleh. Nggak boleh gitu. Nah, ketika tanggal 7 Januari tahun 1965 Malaysia ini dinyatakan dari diterima nih gitu kan sama PBB gitu kan. Nah, terus didengar nih sama Presiden Soekarno, Malaysia udah masuk PBB gitu. Nggak bisa nih. Harga diri kayaknya agak turun nih gitu kan. Udahlah, akhirnya Presiden Soekarno memutuskan dengan spontan, dia menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Nggak bisa nih. Ya gitu. Jadi akhirnya itulah yang melatar belakangi Indonesia keluar dari PBB ya karena Soekarno merasa ya nggak setuju kalau Malaysia itu masuk ke PBB. Tapi itu kayak it's not really good thing to do nggak sih? Apalagi sebagai sebuah pemimpin suatu negara gitu kan. Terlalu apa ya? Misalnya kayak kok tiba-tiba
keluar loh dari Iya, PBB. hal kayak Cuma karena ya harusnya lebih profesional lagi nggak sih ya mungkin dengan konfrontasi dengan Malaysia gitu tiba-tiba keluar. Mungkin ini sih lebih ke nggak mau perang aja. Mungkin dengan disatukannya mereka nanti malah jadi kayak Malah tambah cekcok cekcok kalau ya. misalnya rapat. Jadi kayak ya kacau perang, kita nggak mau sih. Jadi mendingan ya udahlah keluar aja ya. malah gitu ya. Udah ngalah deh gitu. Oke. Jadi tadi udah kita bahas drama-drama politik di Indonesia dari masa awal banget, dari awalnya kenapa bisa demokrasi terpimpin sampai bubar demokrasi terpimpin, juga masalah-masalah politik dalam negeri, luar negerinya. Nah, sekarang kita mau bahas nih dikit fakta menarik yang udah kita rangkum satu singkat di dalam Jadi without any further ado langsung Stop aja. salah. Oh salah ya, salah program. Nah, kayaknya di sini ada yang tahu nggak sih apa sih yang terjadi abis G30 SPKI? Apakah langsung bubar ataukah masih ada selanjutnya? Ada ini dulu, itu dulu, ini dulu. Jadi ya pasca dari G30 SPKI itu terjadi si masa ini meminta Presiden Soekarno ini untuk membubarkan PKI, tetapi dia tuh menolak. Oh malah Akhirnya kebalik ya, bukannya ini ya, bukan presiden yang meminta PKI ya, malah presiden yang diminta gitu ya. Ini aja udah gitu. Bubar. Tapi ternyata tidak bisa terrealisasikan. Kenapa tuh nggak bisa terrealisasikan? Kenapa tuh? karena dikeluarkannya surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Isi Super Semar itu adalah perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keamanan pemerintah. Jadi karena ditolak gitu, terus dia langsung keluar tuh Super Semar gitu ya. Terus kayak kalian pernah dengar gak sih kalau misalnya nggak ada yang tahu gimana sih kejadian Kenapa Soekarno iya gimana mau gitu. bukan iya kayak kronologi terjadinya Super Semar gitu. Ya, masih menjadi misteri. Iya kayak jadi misteri malah ya jatuhnya, kayak tercatat secara abu-abu gitu ya. Bahkan naskahnya pun sampai sekarang kabarnya Tidak ada. Menghilang begitu saja ya. Katanya kan di situ Soekarno tuh kronologinya tuh awalnya dilarikan tuh ke Bogor setelah sidang pada 11 Maret 1966 di Jakarta. Di situ katanya dia dikepung oleh pasukan liar katanya di situ, yang kemudian diketahui sebagai pasukan Kostrad. Jadi di Bogor Soekarno tuh disantroni lah oleh 3 jenderal utusan pengganti setelahnya itu Soeharto. Jadi 3 jenderal itu yang kayak waduh gimana nih 1 versus 3 gitu ya. Dirujak gitu. Jadi kayak nggak ada tuh yang tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba ketiga jenderal itu udah mengantongi Super Semar yang udah ditandatangani oleh sang presiden. terus kayaknya kemarin Tria tahu nih kalau misalnya ada yang namanya apa proyek mercusuar nggak sih? Oh iya, tadi yang dibahas sama Naira. Iya, di pada Odevo itu. Oke, proyek Mercusuar Soekarno itu proyek pembangunan ibu kota biar mendapat perhatian dari luar negeri gitu. Caper ya? Iya, nah. Aduh, gimana ya? Salah tapi salah. Proyek ini tuh dibangun biar tujuannya dapat memfasilitasi Ganevo sebagai tandingan olimpiade, juga untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia itu negara yang besar. Jadi butuh validasi ya. Aduh, gimana ya? Dari luar. Butuh validasi gitu. Bagus sih ya. Biar Indonesia juga berkembang. Iya, bagus, bagus tapi sih. dampaknya gede banget loh. Kayak di RRI Permesta. iya. Oh ya, mungkin that's why semuanya jadi make sense gitu loh. Kenapa mereka semua malah jadi ngelancarin serangan ya. Emang caranya salah sih. Iya, Cuman cara kayak mereka salah. di sini juga kedua-duanya salah. Soalnya di sini kan berpusat cuman di ibu kota doang. Iya, jadi makanya banyak yang memberontak karena yang kayak di Sumatera sana Aceh gitu kan ngerasa oh
kok nggak dibangun-bangun ya di sini. Merata ya. Selalu di situ lagi, situ lagi, Iya, situ lagi. jadi satu doang daerah yang berkembang, sisanya ketinggalan. Tuh mungkin. Ya jadi semuanya bisa dihubungkan lah dari KD-KD sebelumnya sampai sekarang. Jadi semuanya make sense. Semuanya berhubungan ya dari KD pertama sampai sekarang. Ya, ada sebab, ada Akibat. Itu kawan-kawan. Nah, jadi mungkin sekian yang bisa kita bahas. Kami berlima bahas di dalam podcast khusus pelajaran sejarah Indonesia ini. Mungkin ada beberapa kami salah kata ataupun ada materi yang kurang atau ada materi yang mungkin salah tanggal, salah bahas karena selip lah Ya, dikit, mohon maaf. mohon maaf. Tapi gimana nih tanggapannya buat teman-teman? Aduh, seru banget sih ternyata tuh semua permasalahan-permasalahan yang ada itu ternyata menurut aku menurut aku untuk dibahas itu kayak super seru gitu loh. Biasanya kan ngantuk gitu ya. Itu pas kita tahu langsung nih itu ternyata seru banget ya. Setelah kita menggali lebih dalam ya. Benar. Seru gitu kayak gitu. Benar. Kalau saya sih ya terkaget aja. Kayak ternyata banyak gitu fakta drama yang menarik ya. Iya, benar. Balik lagi ke situ, ternyata emang di sini banyak banget lah penyimpangan dari sang Pancasila itu sendiri. Padahal Pancasila itu diciptain sebagai dasar negara ya kebetulan. Kok malah melenceng? Iya, kok malah semau-mau ya kebetulan kesannya. Nah, untungnya sekarang kita udah pada zaman reformasi. Jadi udah nggak ada lagi deh. Ya mungkin ada ya drama-drama, cuma untungnya kita udah pada demokrasi sekarang. Seperti dulu gitu loh. Lebih apa ya? Ya lebih ini aja nggak sih kayak drama-drama politiknya yang lebih kecil lah gitu kemungkinannya. Kalau dulu itu kan kayaknya sampai banyak banget kan, bahkan warga-warganya tuh kayaknya terlibat gitu loh. Jadi korban segala Sampai kayaknya super duper chaos ya. Benar. Gitu. Kalau Tria sama Talita sendiri sih, apa gitu tanggapannya? Apa nih? Apa nih? Ini SC nya. Gimana ya? Menurut kamu tuh gimana tuh seorang presiden gitu kan yang harusnya jadi Sebenarnya pemimpin seharusnya presiden ini kalau lagi memimpin tuh lebih memikirkan rakyat ya. Walaupun ya sebenarnya ini kan tentang demokrasi terpimpin ya. Pasti tuh membahasnya yang jadi pemimpinnya tuh emang yang lebih jadi ke pusat salah ya. tafsir aja sih ya Iya, kebetulan. salah tafsir kayaknya. Ya itu sih paling. Tria? Kalau Tria gimana? Ya jangan Patria mau balik lagi ke zaman dulu. Enggak. Atau dia mungkin mau membela Aidit ya. Mungkin Tria mau membela Aidit nah. gimana ya? Patria mau jadi PKI sekarang. Enggak boleh. Apa ya? Ya tanggapan apa sih ternyata gini gitu atau Ya, ternyata banyak banget gitu yang nggak saya tahu itu. Yang nggak saya tahu tuh jadi karena kita bahas-bahas gini tuh jadi tahu. Seru. Jadi teman-teman juga yang nonton jadi tahu deh materi. Alhamdulillah kita dapat ilmu lagi ya. Benar. Kemudian jangan lupa ya untuk komen di bawah. Iya. Tanggapannya. komen, Tanggapan, like, komen. dan subscribe. Bertanya kalau mau bertanya, Kalau tapi nanti misalkan- dijawab sama yang maha kuasa. Kalau misal tembus 50 viewers kita buat channel sendiri. Jangan 50 kedikitan. 100.000 ya, betul. viewers gitu. Nanti kita langsung collab sama Ruang Guru. Kebetulan di Jadi endorse. Corbusier ya. Ntar kita punya opening. Iya. Apa tuh? Teng teng teng. Oke. Udah Cari mama Udah cari mama ini. nih kita semua. Jadi sekian mungkin podcast kita hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah pembawaan materi ataupun sikap kita di sini yang salah. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 3 12 IPA 7 mengucapkan dadah. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi